大家好，我叫陈基平. Nama saya Yoshi, selamat datang di Mandarin Autodidak. Kali ini kita bakal ngebahas tentang huruf Mandarin. Mulai dari jumlahnya, cara menghafalnya, sampai cara bikin tulisan tangan kita lebih bagus. Nah, sebelum kita mulai, buat kamu yang pengen ngikutin cara nulisnya nanti, jangan lupa siapin pensil sama buku kotak-kotak ya. Pertama-tama kita ngomongin jumlah hurufnya ya. Huruf yang juga dipakai di Jepang dan Korsel ini, jumlah totalnya hampir 100.000 huruf. Tapi nggak usah khawatir ya, kita nggak perlu hafal sampai sebanyak itu. Karena menurut penelitian di sana, kalau misalnya kita hafal sekitar 3.000 huruf umum di sini maksudnya sering dipakai, kita sudah bisa membaca 99% dari informasi tertulis. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya kita sudah hafal 3.000 huruf umum, dan kita jalan-jalan ke Beijing, 99% dari tulisan yang kita lihat bisa kita baca. Nah, setelah udah tahu berapa banyak yang harus kita hafal, sekarang waktunya ngomongin buat mulai belajar huruf Mandarin, pertama-tama kita perlu ngehafalin yang namanya 500 huruf dasar. Nah, perlu waktu berapa lama sih? Kalau menurut saya pribadi sih kurang lebih sekitar 6 bulan ya. 6 bulan itu kan 180 hari. Kalaupun misalnya kita belajarnya bolong-bolong, hari ini belajar, besok enggak, lusanya lagi baru belajar lagi, ya kurang lebih mungkin 6 bulan dapat 100 hari lah. 500 huruf itu kalau misalnya kita bagi 100 hari, berarti setiap kali belajar kita cuma perlu belajar atau ngehafalin 5 huruf aja loh. Terus 2.500 huruf sisanya gimana? Berapa lama? Nggak usah khawatir ya. Kenapa disebut 500 huruf dasar? Karena 500 huruf ini bakal jadi komponen yang ngebentuk huruf-huruf lainnya. Contohnya dari 500 huruf dasar, ada huruf yang dibaca Zhong, artinya tengah. Nulisnya kayak begini. Kalau kita gabungin sama huruf lain, yang juga ada di daftar huruf dasar, misalnya Xin, artinya hati, kita bisa kebentuk huruf baru, yaitu Zhong, artinya setia. Nah, jadi dengan ngehafal 500 huruf dasar, secara nggak langsung, kita juga udah mulai ngehafal 2.500 huruf lainnya. Nah, setelah udah tahu strateginya, sekarang waktunya ngebahas yang bakal kita bahas di sini, cara nulis pakai tangan, bukan ngetik ya. Bro, lu ngapain repot-repot pakai tulis tangan lagi? Zaman udah maju, semua tinggal diketik pakai jari. Oh gitu menurut lu? Nah, gue mau nanya nih ya, lu sekarang kenapa masih sekolah? Kan lu mau tahu apa aja, informasi apa aja, sekarang semua ada di internet. Iya juga ya. Jadi alasan kenapa belajar huruf Mandarin masih perlu ditulis pakai tangan, karena meskipun teknologi udah maju, masih tetap ada aja ya yang masih harus kita tulis pakai tangan. Contohnya misalnya kita pergi ke bank, membuka rekening, ya isi formulirnya juga masih ditulis pakai tangan. Dan yang kedua, sama kayak kata pepatah di bahasa Indonesia ya, pensil yang tumpul lebih tajam dari ingatan. Jadi nulis huruf Mandarin pakai tangan ya, itu masih jadi cara yang paling efektif buat ngehafal huruf Mandarin. Oke, sekarang kita balik lagi ke cara nulis ya. Saran saya buat mulai belajar nulis huruf Mandarin itu pakai pensil. Karena kalau pakai pensil, tulisan kita itu tebal tipisnya lebih jelas. Terus kertasnya saya sarankan pakai kertas kotak-kotak yang ukuran kotaknya lebih besar. Tujuannya biar kita bisa ngelatih komposisi huruf. Nah, masalah tebal tipis dan komposisi huruf ini bakal kita bahas di bagian cara memperbaiki tulisan tangan. Sekarang kita lihat dulu apa aja sih yang harus kita perhatiin waktu nulis huruf Mandarin. Yang pertama harus kita perhatiin bihua atau goresan. Karena ada banyak jenis goresan dalam huruf Mandarin. Contohnya yang paling dasar itu hong. Goresan ini ditulis dari kiri ke kanan. Terus tekanannya dari awal sampai akhir itu harus sama. Jadi contohnya huruf I yang artinya satu ini harus ditulis seperti ini.
nggak boleh ditulis seperti ini. Yang kedua yang harus kita perhatiin juga, pi shun atau urutannya. Nah, buat ngecek urutan, saya udah siapin link yang ada dalam deskripsi. Nanti bisa dipakai, tinggal diisi aja huruf yang mau kita cek urutannya. Nah, jadi setiap huruf Mandarin yang kita tulis harus ditulis dengan urutan yang sama. Gunanya apa sih? Ada dua ya. Yang pertama buat ngelatih memori tangan. Apa sih memori tangan? Memori tangan itu gerakan tangan kita untuk menulis dengan urutan yang sama. Contohnya kayak waktu kita tanda tangan. Nah, itu namanya memori tangan. Selalu kita tulis dengan urutan yang sama ya. Nah, karena alasan ini juga, waktu kita belajar huruf Mandarin, kalau ada kesalahan, jangan dihapus atau diulangin ya. Kita langsung tulis huruf yang baru di kotak sebelahnya. Nah, kegunaan yang kedua itu buat ngelatih komposisi huruf. Sama seperti tadi ya. Tentang komposisi huruf ini bakal kita jelasin di bagian yang berikutnya. Selain pi hua dan pi shun, kita juga harus perhatiin tembus atau enggaknya garis. Contohnya di huruf-huruf ini. Nah, oke, sekarang waktunya kita ngomongin yang pertama yang harus kita lakuin itu milih contoh yang bagus. Saya nggak saranin untuk pakai huruf hasil ketikan di komputer buat dijadiin contoh. Karena nggak kelihatan tebel tipisnya kalau pakai font standar ya. Jadi, solusi ini kita harus pakai font yang kelihatan tebel tipisnya. Maksudnya tebel tipis gunanya buat apa sih? Jadi kalau misalnya dalam satu goresan, di bagian akhirnya itu tipis, artinya tekanan kita harus dikurangin, atau tangan kita harus sedikit diangkat. Contohnya di huruf ini. Yang kedua, kita mesti belajar ngatur yang namanya komposisi huruf. Apa sih komposisi huruf? Maksudnya komposisi huruf itu adalah cara kita nempatin atau ngatur besar kecilnya huruf atau komponen huruf sesuai dengan ruang yang ada. Ya, contohnya seperti huruf san. Nah, cara penulisan yang baik itu seperti ini. Kotaknya segini, hurufnya ya jangan kekecilan atau kegedean nulisnya. Terus, huruf ini kan garisnya ada 3. Jangan ditulis sama panjang atau makin ke bawah makin panjang. Cara nulis yang bagus itu paling atas agak pendek, yang tengah pendek, yang bawah panjang. Contoh lainnya misalnya huruf miong. Huruf ini kan ada 2 komponen ya, dari r dan satu lagi yue. Pembagian kanan kirinya harus sesuai, jangan sampai timpang. Misalnya kiri jauh lebih besar, atau yang kanan jauh lebih besar. Yang terakhir, kita harus punya yang namanya kesabaran. Kita harus belajar menulis huruf Mandarin mulai dari cara menulis kaishu atau yang disebut huruf reguler. Ciri-ciri cara menulis huruf ini, setiap garis itu ditulis jelas dan terpisah. Terus antar goresan nggak ada sambungannya. Contohnya huruf sin, huruf regulernya atau kaishu harus ditulis seperti ini. Kalau huruf reguler sudah lancar, baru kita boleh mencoba menulis xingshu atau yang disebut huruf semi-kursif. Ciri-cirinya ada sedikit atau sebagian goresan yang disambung. Contohnya saya tulis huruf yang sama lagi, huruf sin dengan cara tulis xingshu. Dan yang terakhir, kalau 2 jenis huruf tadi udah lancar,
baru boleh nyoba yang namanya huruf kursif atau caoshu. Huruf ini ciri-cirinya sebagian atau hampir semua goresan disambung. Nah, itu tadi yang bisa saya bagiin kali ini tentang cara untuk menguasai huruf Mandarin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada kritik atau saran, langsung tulisin aja di kolom komentar. Sampai di sini saja.